Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Udah dijawab kok sama Allah ya. Jika hambaku bertanya kepadaku di mana aku, enggak usah jauh-jauh bilang di aras, di langit. Apa kata Allah? Qarib, aku sangat dekat. Lalu kenapa ada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Surat Thaha, bahkan diulang sampai 6-7 ayat. Allah Maha-Rahman istawa di atas arasy. Kita sudah bahas ini sebelumnya ya. Ya, biar Bapak tambah yakin. Menghilangkan syak. Liyatma'inna qalbi, supaya tenang kalbunya. Insyaallah Allah yang kasih tenang. Allah itu bendakah? Bukan. Allah itu rohkah? Allah itu satu jenis dengan malaikat, satu jenis dengan jin, satu jenis dengan manusia. Nah, kita ini semua disebut jisim, benda. Yang butuh tempat itu hanyalah benda. Maka jika disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy, haram dibayangkan Allah menempati sesuatu. Lalu apa maksudnya Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Mana dalil saya? Dalilnya 2. Surat Ali Imran, kemudian Asy-Syura ya. Di Ali Imran disebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak tahu takwilnya, penjelasannya kecuali hanya Allah. Ciri-ciri orang yang menyimpang akidahnya, meskipun menyebut dirinya ahlu sunnah, coba-coba mendetailkan makna istawa, menyimpang langsung akidahnya. Di kalbunya ada zaigh. Zaigh itu al-muyul ila dhalal, kecenderungan kepada penyimpangan dan kesesatan. Maka perhatikan, setiap orang membayangkan Allah bertempat, nur di kalbunya hilang, nur di wajahnya hancur. Kenapa? Pikirannya seharusnya tidak memikirkan itu. Maka ulama kita menyimpulkan walasna muqallafina bihaza. Kita tidak ditaklif, dibebani untuk memahami ayat ini, karena ini termasuk ayat yang mutasyabihat, yang tahu hanya Allah. Saya mau tanya, langit kedua di mana? Bumi bulat atau datar? Benar bulat. Nggak tahu juga kan? Kemana-mana kita pergi datar kok. Tapi di foto sama NASA bulat. Nah, bingung kita. Bumi aja nggak tahu bulat sama datar. Langit kedua aja nggak tahu, apalagi yang ketiga. Apalagi langit keempat, terus langit ketujuh. Apalagi arasy. Arasy itu Allah sebut Rabbul Arsyil Azim, arasy yang besar meliputi semua langit dan bumi. Memikirkan dunia sekitar pun kita pusing, apalagi memikirkan tempat yang Allah sebut azim, besar. Besar menurut saya paling sebesar apa sih? Kalau besar menurut anak kecil ya paling segitu doang. Besar menurut Allah kita tidak bisa bayangkan. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menjawab, apa makna istawa? Ala ma aradahu Allah wa rasuluhu. Yang tahu maknanya hanyalah sesuai dengan yang Allah maksud dan Rasul maksud. Yang Allah maksud mengenai istawa, siapa yang tahu? Gak tahu. Kita gak tahu, kita cuma dapat ayatnya. Gak usah jauh-jauh. Di mana roh Bapak? Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat ruh. Ruh itu di mana? Hubungannya bagaimana dengan badan? Karena ada orang dipotong tangannya hidup, masih hidup. Dicangkok jantungnya masih hidup, cangkok otaknya masih hidup. Terus roh itu di mana? Kita aja sampai hari ini tidak tahu roh di mana. Profesor kedokteran sampai hari ini nggak tahu roh di mana. Bahkan mereka nggak percaya ada roh. Ya. Roh aja nggak tahu di mana, apalagi pencipta roh. Jadi pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Kita lihat, ini hadis kan kita sudah bahas di tempat lain lebih dari 3 kali Pak. Kita pertegas di sini. Hadis aina Allah, di mana Allah,
hadis itu ditanyakan oleh Nabi ke perempuan yang IQ-nya rendah. Dia budak perempuan yang gak becus ngurus peternakan tuannya, namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam kesal dengan budak perempuan ini, maka dibawa ke Nabi, ditanyakan, ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah fa'atiqah. Jika engkau memandangnya, menilainya mukmin, aku akan memerdekakannya. Lalu Nabi tanya, riwayatnya ada banyak macam. Pertama, aina Allah, di mana Allah? Di langit. Di riwayat kedua gimana? Bukan di mana Allah. Atashhadina alla ilaha illallah. Di mana Allah? Bukan. Tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah? Lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya mau tanya Pak, kalau ada non muslim mengatakan Allah di langit, dia langsung masuk Islam nggak? Langsung mu'alaf nggak? Kapan orang itu disebut muslim? Bersyahadat. Atas dasar ini, maka hadis aina Allah harus dijelaskan dengan hadis yang kedua, atashhadina alla ilaha illallah. Sebanyak itu hadis, kok sibuknya mah hadis aina Allah? Di mana Allah? Nggak ada kerjaan, ya? Nggak ada kerjaan. Bolehkah menanyakan aina Allah? Bagi ulama yang memandang hadis ini sahih, sebagian mereka membolehkannya. Namun dalam ilmu akidah, setelah dibandingkan dengan ayat yang jelas lebih sahih daripada hadis ini, laisa kamitslihi syai', tiada yang menyerupainya sesuatu pun. Jika sesuatu selain Allah bertempat, maka Allah tidak bertempat. Maka saya meyakini Allah bersemayam di atas aras tanpa membutuhkannya sebagai tempat. Apa maknanya? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Siapa yang coba-coba cari maknanya, zaigh, di kalbunya ada kesesatan. Lalu kalau ditakwil dengan arti menguasai, bagaimana? Itu beda bab. Kita nggak mau bahas malam ini, ya. Bapaknya udah ketawa, udah tahu beliau ya. Jadi bolehkah meyakini Allah di atas? Enggak. Kenapa Imam Ibn Taimiyah masuk penjara? Bapak tahu? Karena dia meyakini Allah bertempat di atas bizatihi, dengan zatnya. Masuk penjara. Karena berbahaya. Di zamannya Imam Ibn Taimiyah masuk penjara karena berbahaya bagi orang awam. Tapi gimana lagi, kitab-kitabnya tersebar hari ini. Tersebar hari ini. Oke, bagian akhir. Coba bandingkan. Jika Bapak masih ragu, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersama di atas aras. Satu. Kan ada lagi ayat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ayat-ayat ini bukan untuk dipikirkan. Ada lagi, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kamu mandang di situ ada wajah Allah. Kalau sudah lolos bab pertama, Allah bukan benda, Allah bukan roh, Allah bukan seperti yang kita lihat itu, maka Bapak sudah lolos ya. Kalau sudah lolos, jika dia bukan benda, maka dia tidak butuh apa yang dibutuhkan benda. Bayangkan sekarang Al-Quran tapi nggak ada tempatnya, mushaf tapi nggak ada tempatnya. Bisa bayangin? Bayangkan diri saya sekarang Ar-Razi duduk tapi tidak bertempat. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Saya benda, Allah bukan benda. Imam Ibn Taimiyah terjebak dengan logikanya sendiri karena beliau mengharamkan falsafah, mengharamkan ilmu mantik. Tidak semua ilmu mantik dan falsafah itu haram. Ada yang haram. Imam Ghazali sudah tulis 3 hal, selebihnya boleh. Imam Ghazali sudah tulis Al-Munqiz minadh Dhalal, kemudian Tahafut Falasifah, 2 kitab ini silakan dibaca, sudah ada terjemahannya. Imam Ibn Taimiyah menghantam filsafat semua dan dia tulis kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Rad, kritik keras, membatalkan ajaran orang-orang ahli mantik, ahli logika. Maka dia buat teori baru dan teorinya itu yang membuat dia terpenjara dalam pikirannya sendiri. Imam Ibn Taimiyah dengan segala kecerdasannya dalam ilmu hadis dan fikih, ternyata beliau terjebak dengan logikanya. Apa kata beliau? Mana mungkin Allah itu tidak bertempat? Karena kita tidak bisa bayangkan sesuatu tidak bertempat. Terjebak nggak? Terjebak. Kenapa? Itulah akibat mengharamkan ilmu mantik.
Maka Imam